Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geografi di bab bentuk dan potensi muka bumi. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi adalah A. Aceh, Pontianak, dan Yogyakarta. B. Padang, Riau, dan Denpasar. C. Lampung, Bangka, dan Sumbawa. D. Nias, Lombok, dan Maluku Utara. E. Belitung, Papua, dan Flores. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Nias, Lombok, dan Maluku Utara. Karena wilayah di Indonesia yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana gempa adalah wilayah yang dilewati 3 lempeng, yaitu lempeng Australia, Pasifik, dan Eurasia. Wilayah tersebut adalah Nias, Lombok, dan Maluku Utara. Oke, kita ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2020. Perubahan penutupan lahan hutan menjadi tipe penutupan lahan lain di daerah pesisir biasanya diikuti kerusakan lahan berupa A. Erosi angin, B. Sedimentasi berlebih, C. Erosi tanah, D. Abrasi pantai, E. Oksidasi tanah masam. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Abrasi pantai. Karena perubahan penutupan lahan akan diikuti kerusakan lahan berupa abrasi pantai karena hutan yang mempunyai fungsi untuk menahan gelombang laut hilang. Sehingga ketika terjadi gelombang tinggi akan langsung mengikis kondisi pantai dan menyebabkan abrasi. Oke, kita ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2020. Frekuensi getaran gempa vulkanik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gempa tektonik karena A. Setiap erupsi disertai gempa berkali-kali. B. Energi gempa dilepaskan secara bertahap. C. Cadangan energi gempa vulkanik sangat besar. D. Jumlah gunung api banyak dan tersebar merata. E. Pasca gempa tektonik selalu disusul erupsi gunung api. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Energi gempa dilepaskan secara bertahap. Karena pada gempa vulkanik, dapur magma hanya memiliki satu outlet. Oke, ke soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2019. Tanah merupakan lapisan litosfer bumi paling atas yang berasal dari batuan yang telah lapuk. Sebab, proses pelapukan batuan menjadi tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Di sini, pembentukan tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti induk tanah, iklim, curah hujan, jenis regresi, dan lamanya waktu pembentukan. Oke, kita ke soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2017. Dataran banjir dapat dikembangkan sebagai persawahan karena A. Air tanahnya dangkal, B. Ketersediaan air melimpah, C. Material pasirnya banyak, D. Sungainya dangkal, E. Debit alirannya tinggi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Ketersediaan air melimpah. Karena dataran banjir atau floodplain adalah endapan yang terdapat pada kanan kiri sungai akibat dari adanya banjir. Daerah ini dapat dikembangkan sebagai daerah persawahan karena ketersediaan airnya melimpah. Oke, kita ke soal nomor 6 dari SBMPTN tahun 2017. Pertanian lahan kering di pegunungan daerah tropis umumnya merupakan daerah A. Hadapan laut, B. Hadapan hujan, C. Bayangan hujan, D. Hadapan lereng, E. Bayangan angin. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, baik, jawaban yang benar adalah C. Bayangan hujan. Di sini, pertanian lahan kering merupakan pertanian yang tidak memerlukan banyak air.
Pertanian lahan kering di pegunungan daerah tropis umumnya terletak pada daerah bawahan hujan atau di belakang gunung yang jumlah curah hujannya lebih sedikit daripada curah hujan di muka gunung. Oke, ke soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2017. Taman Nasional Wasur di Merauke mempunyai banyak ragam hewan endemik karena merupakan ekosistem A. Rawa pantai, B. Savana dan dataran rendah, C. Hutan hujan tropis, D. Dataran rendah yang luas, E. Mangrove yang alami. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Savana dan dataran rendah. Karena Taman Nasional Wasur memiliki ekosistem utama 70% savana dataran rendah. Oke, ke soal nomor 8 dari SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Wisata alam, 2. Konservasi lingkungan, 3. Cagar alam, 4. Budidaya perikanan. Pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Di sini, pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil agar tetap lestari dengan wisata alam, konservasi lingkungan, dan sebagai cagar alam. Oke, kita ke soal nomor 9 dari SBMPTN tahun 2016. Erosi yang terjadi pada wilayah pegunungan dan perbukitan dapat dimaknai secara positif sebagai proses A. Penyingkapan bahan material, B. Pembentukan tanah, C. Peremajaan tanah, D. Redistribusi hara, E. Perataan permukaan lahan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Redistribusi hara. Karena pada saat erosi akan terdapat lapisan topsoil. Lapisan topsoil tersebut diketahui kaya akan unsur hara, sehingga terjadi proses redistribusi atau persebaran kembali unsur hara tersebut. Oke, kita ke soal nomor 10 dari SBMPTN tahun 2016. Pembukaan lahan tambang di daerah pesisir dapat menimbulkan kerusakan terumbu karang karena A. Kadar salinitas air laut berkurang, B. Kadar suspensi meningkat tajam, C. Suhu air laut meningkat tajam, D. Tekanan air laut semakin berkurang, E. Densitasi air laut selalu meningkat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Kadar suspensi meningkat tajam. Di sini, terumbu karang hanya bisa hidup pada air yang jernih dan tembus sinar matahari. Keberadaan tambang akan menimbulkan kerusakan karena membawa material yang dibuang ke air, sehingga membuat keruh air laut, sehingga kadar suspensinya itu meningkat. Oke, ke soal nomor 11 dari SBMPTN tahun 2015. Tumbukan lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pegunungan di permukaan bumi. Sebab tumbukan lempeng menyebabkan lempeng benua terangkat, sedangkan lempeng samudra menunjam ke bawah. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, dan keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, menurut teori lempeng tektonik, gerakan konvergen merupakan gerak saling bertumbuk. Akibat dari gerakan ini terbentuk zona tunjaman. Gerakan konvergen antara lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pergunungan di permukaan bumi. Tumbukan lempeng tersebut menyebabkan lempeng benua terangkat, sedangkan lempeng samudra itu menunjam ke bawah. Oke, kita langsung ke nomor 12 dari SBMPTN tahun 2015. Menurut ketinggiannya, karakteristik fisik geografis yang menyebabkan vegetasi beragam di daerah gunung api adalah A. Volume tanah bervariasi, B. Curah hujan yang tinggi, C. Banyak terdapat mata air, D. Terdapat variasi tipe iklim, E. Lingkungan masih alamiah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Terdapat variasi tipe iklim.
Karena di daerah gunung api terdapat variasi iklim secara vertikal atau berdasar ketinggian, mulai dari daerah panas, kurang dari 600 meter, 600 sampai 1500 meter. Iklim sedang itu 1500 sampai 2500 meter. Sedangkan iklim sejuk lebih dari 2500 meter iklim dingin. Oke, ke soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2015. Jika kita berada di halaman, tindakan yang paling tepat saat terjadi gempa bumi adalah A. Berlari kencang menuju ruang terbuka, B. Tiarap dan melindungi kepala, C. Berjalan menuju tempat evakuasi, D. Menepi berlindung di bawah pohon, E. Meninggalkan lokasi dengan kendaraan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Berlari kencang menuju ruang terbuka. Karena tindakan yang paling tepat bila terjadi gempa adalah berlari secepat mungkin menuju ruang terbuka. Oke, ke soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2014. Permukaan bumi tersusun atas relief yang berbeda-beda, tetapi pengukuran tinggi tempat menggunakan titik nol yang sama, yaitu permukaan air laut. Sebab permukaan air laut relatif tetap di berbagai tempat dan relatif sama membentuk permukaan bumi yang bundar. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar, alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan benar dan alasannya benar, keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi di sini pengukuran tinggi tempat menggunakan titik nol yang sama, yaitu permukaan air laut. Karena permukaan air laut itu relatif tetap di berbagai tempat dan relatif sama membentuk permukaan bumi yang bundar. Oke, soal terakhir nomor 15 dari SBMPTN tahun 2013. Apa tindakan manusia yang dapat meningkatkan infiltrasi sehingga intensitas banjir berkurang? A. Meningkatkan pori tanah dan lahan terbuka. B. Membuat biopori dan saluran drainase. C. Meningkatkan permeabilitas dan sumur resapan. D. Memperbanyak taman dan hutan kota. E. Membangun banjir, kanal, dan danau buatan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Memperbanyak taman dan hutan kota. Karena tindakan manusia yang dapat meningkatkan infiltrasi yaitu memperbanyak taman dan hutan kota. Infiltrasi itu adalah masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Faktor yang mempengaruhi infiltrasi itu adalah curah hujan, vegetasi penutup, jenis tanah, dan topografi. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab bentuk dan potensi muka bumi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.